Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eza Kelatu Zahra, mahasiswa Program Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Saya dari kelas A27 semester 7. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait praktik bab wudhu sebagai bagian dari tugas mata kuliah praktik ibadah. Masuk yang pertama yaitu pengertian wudhu. Apa sih wudhu itu? Secara bahasa, wudhu ialah bersih atau indah. Sedangkan secara istilah, wudhu adalah menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan cara yang khusus disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sahnya ibadah, terutama sholat. Hal-hal yang diwajibkan dalam wudhu. Yang pertama, niat. Niat berarti kehendak dalam hati untuk melakukan wudhu karena Allah Ta'ala, bukan sekedar membasuh anggota tubuh. Dengan demikian, wudhu tidak sah tanpa niat di dalam hati, meskipun gerakan dan urutannya sudah benar. Kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah berarti mengalirkan air ke seluruh bagian wajah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, kepala, hingga dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Yang dimaksud membasuh adalah mengalirkan air ke permukaan kulit, bukan sekedar mengusap atau membasahi sebagian kecilnya saja. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Membasuh tangan dilakukan mulai dari ujung jari hingga siku, termasuk seluruh bagian siku. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu hingga siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang dimaksud adalah mengusap sebagian kepala dengan air yang baru, bukan air bekas dari anggota sebelumnya. Batasan maksimal yang wajib diusap adalah sebagian dari rambut kepala, walaupun hanya sebagian kecil sesuai pendapat jumhur ulama. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kedua kaki wajib dibasuh hingga mata kaki, termasuk bagian tumit dan sela-sela jari. Dan yang keenam, tertib atau berurutan. Tertib artinya melaksanakan rukun wudhu sesuai urutan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu mulai dari wajah, tangan, kepala, lalu kaki. Masuk hal-hal yang disunahkan dalam wudhu. Ada banyak kesunahan dalam wudhu, namun berikut 7 di antaranya. Yang pertama, membaca basmalah di awal wudhu, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai sebagai bentuk mengawali ibadah dengan nama Allah. Yang kedua, mencuci telapak tangan sebelum wudhu. Hal ini dilakukan 3 kali untuk membersihkan tangan dari kotoran sebelum digunakan menyentuh air wudhu. Yang ketiga ialah berkumur atau madmadah, yakni memasukkan air ke dalam mulut lalu mengeluarkannya kembali sebagai bentuk penyucian anggota tubuh bagian dalam. Yang keempat ialah menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, istinsyaq dan istinsyar. Hal ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kebersihan hidung dari debu dan kotoran. Dan yang kelima, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Nabi SAW selalu memulai dari sisi kanan dalam bersuci sesuai dengan hadis beliau. Beliau menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala urusannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang keenam, yakni mengusap kedua telinga setelah kepala, karena telinga termasuk bagian dari kepala.
maka disunahkan untuk diusapkan dengan air yang sama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, berwudu sebanyak 3 kali pada setiap anggota, kecuali kepala yang hanya sekali, sebagai bentuk penyempurnaan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Masuk yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa aja sih? Ada beberapa hal loh yang dapat membatalkan wudhu. Di antaranya, yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Seperti air kencing, tinja, atau angin. Iya, kentut. Yang kedua, hilangnya akal, baik karena tidur nyenyak. Nah, siapa yang ketiduran? Pingsan maupun mabuk. Dan yang ketiga, menyentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Dan yang kelima, menyentuh najis berat dengan sengaja tanpa segera membersihkannya. Demikian penjelasan singkat mengenai praktik wudhu, meliputi pengertian, hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang disunahkan, dan pembatalan-pembatalannya. Semoga apa yang disampaikan atau apa yang dijelaskan ini dapat menambah pemahaman kita dalam menjaga kesucian diri sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman nih semuanya.